Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah semata, pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa alam semesta. Solawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Kisah biografi Habib Al-Ajami. Habib bin Muhammad Al-Ajami Al-Basri seorang Parsi yang menetap di Basrah. Ia adalah seorang ahli hadis terkenal yang merawikan hadis-hadis dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan lain-lain tokoh yang dipercayai. Dia bertaubat dari kehidupan jahil dan berfoya-foya. Disebabkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hasan sangat menyentuh hatinya, Habib Al-Ajami sering mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Hasan, sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat beliau yang paling akrab. Kisah Habib si orang Parsi. Pada mulanya, Habib adalah seorang yang kaya raya dan suka meminjamkan uangnya dengan dikenakan bunga. Ia tinggal di kota Basrah dan setiap hari mengelilingi kota Basrah untuk menagih hutang piutangnya. Jika tidak dibayar hutangnya dan bunganya sekali, maka ia akan menuntut ganti rugi dengan alasan kasut yang dipakainya menjadi haus di perjalanan. Dengan cara seperti inilah, Habib menutupi biaya hidupnya setiap hari. Pada suatu hari, Habib pergi ke rumah seseorang yang berhutang kepadanya. Tetapi si piutang itu tidak ada di rumah, maka Habib meminta ganti rugi kepada istri orang tersebut. Suamiku tidak ada di rumah, aku tidak mempunyai sesuatu pun untuk diberikan kepadamu. Tetapi kami ada menyembelih seekor kambing biri-biri dan lehernya masih ada lagi. Jika engkau suka, akan kuberikan kepadamu. Istri si piutang itu berkata kepadanya, "Bolehlah." Si lintah darah menjawab. Ia berpikir bahwa setidak-tidaknya ia dapat mengambil leher kambing biri-biri tersebut dan membawanya pulang. "Masaklah, aku tidak mempunyai roti dan minyak." Wanita itu menjawab, "Baiklah." Si lintah darat menjawab, "Aku akan mengambil minyak dan roti, tapi untuk semua itu engkau harus membayar ganti rugi pula." Lalu ia pun pergi mengambil minyak dan roti. Kemudian wanita itu segera memasakkannya di dalam belanga. Setelah masak dan hendak dituangkan ke dalam mangkuk, seorang pengemis datang mengetuk pintu. "Jika yang kami miliki, kami berikan kepadamu." Habib memarahi si pengemis, "Engkau tidak akan menjadi kaya, tetapi kami sendiri akan menjadi miskin." Si pengemis yang kecewa, memohon kepada wanita itu agar ia sudi memberikan sekedar makanan kepadanya. Wanita itu segera membuka tutup belanga. Ternyata, semua isinya telah berubah menjadi darah hitam. Melihat ini, wajahnya menjadi pucat lesi. Segera ia mendapatkan Habib dan mengajaknya untuk melihat isi belanga itu kepadanya. "Saksikanlah apa yang telah menimpa diri kita, karena ribamu yang terkutuk dan hardikanmu kepada pengemis." Wanita itu menangis. "Apakah yang akan terjadi atas diri kita di atas dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti?" Melihat kejadian ini, dada Habib terbakar oleh api penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah reda sepanjang hidupnya. "Wahai wanita, aku menyesal atas segala perbuatan yang telah kulakukan." Keesokan harinya, Habib pergi menemui orang-orang yang berhutang kepadanya. Kebetulan sekali hari itu adalah hari Jumat, dan anak-anak sedang bermain di jalan. Ketika melihat Habib, mereka berteriak-teriak, "Lihat, Habib lintah darat sedang menuju ke sini. Marilah kita lari, kalau tidak, niscaya debu-debu tubuhnya akan melekat di tubuh kita dan kita akan terkutuk pula seperti dia." Kata-kata ini sangat melukai hati Habib. Kemudian ia pergi ke tempat sepi, dan di sana terdengarlah olehnya ucapan-ucapan itu bagaikan menusuk-nusuk jantungnya, sehingga akhirnya ia jatuh pingsan. Habib bertaubat kepada Allah dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyadari apa yang terjadi, Hasan Al-Basri datang memapahnya dan menghiburkan hatinya. Ketika Habib hendak meninggalkan tempat itu, seorang yang berhutang kepadanya melihatnya dan mencoba untuk menghindari diri darinya. "Jangan lari," Habib berkata, "di waktu yang sudah-sudah, engkaulah yang menghindariku, tetapi sejak saat ini akulah yang harus menghindari dirimu." Habib meneruskan perjalanannya, sedangkan anak-anak tadi masih juga bermain-main di jalan. Melihat Habib, mereka segera berteriak, "Lihat, Habib yang telah bertaubat sedang menuju kemari. Mari kita lari, jika tidak, niscaya debu-debu di tubuh kita akan melekat di tubuhnya, sedang kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Allah." "Ya Allah, ya Tuhanku," seru Habib, "baru saja aku membuat perdamaian denganmu,
tetapi engkau telah menanamkan di dalam hati manusia untuk diriku dan telah mengumandangkan namaku di dalam keharuman. Kemudian Habib membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, kepada siapa saja yang menginginkan harta benda kepunyaan Habib, datanglah dan ambillah. Orang datang beramai-ramai, Habib memberikan segala harta kekayaannya kepada mereka, dan ia tidak mempunyai sesuatu pun yang tinggal. Namun masih ada seorang yang datang untuk meminta, kepada orang itu Habib memberikan cadar istrinya sendiri. Kemudian datang pula seorang lagi, dan Habib memberikan pakaian yang sedang dikenakannya, sehingga tubuhnya terbuka. Lalu ia pergi menyepi di sebuah tempat di pinggir sungai Efrat, dan di sana ia membaktikan diri untuk beribadah kepada Allah. Siang malam ia belajar di bawah naungan Hasan, namun ia masih tidak dapat menghafal Al-Quran, dan karena itulah ia digelari, Ajami atau orang barbar. Waktu berlalu, Habib sudah benar-benar dalam keadaan papa tetapi istrinya masih tetap menuntut biaya rumah tangga kepadanya. Maka Habib pergi meninggalkan rumahnya menuju tempat pertapaan untuk melakukan kebaktiannya kepada Allah. Dan apabila malam tiba barulah ia pulang. Di mana sebenarnya engkau bekerja sehingga tidak ada sesuatu pun yang engkau bawa pulang, istrinya mendesak. Aku bekerja pada seseorang yang sangat pemurah, jawab Habib. Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu kepadanya. Apabila saatnya nanti pasti ia akan membayar upahku. Demikianlah setiap hari Habib pergi ke pertapaannya untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu sholat zuhur di hari yang ke-10, dia teringat. Apakah yang akan kubawa pulang malam nanti dan apakah yang harus kukatakan kepada istriku? Lama ia termenung. Tanpa pengetahuannya Allah yang Maha Besar telah mengutus pesuruh-pesuruhnya ke rumah Habib. Seorang membawakan gandum sepemikul keledai, yang lain membawa seekor kambing yang telah dibuang kulit, dan yang terakhir membawa minyak, madu, rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Semua itu mereka pikul dan diikuti seorang pemuda gagah yang membawa sebuah bekas berisi 300 dirham perak. Sesampainya di rumah Habib, pemuda itu mengetuk pintu. Apakah maksud kamu datang kemari, tanya istri Habib setelah membukakan pintu. Majikan kami telah menyuruh kami untuk menghantarkan barang-barang ini, pemuda gagah itu menjawab. Sampaikanlah pesan ini kepada Habib, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu. Setelah berkata demikian mereka pun berlalu. Setelah matahari terbenam Habib berjalan pulang. Ia merasa malu dan sedih. Ketika hampir sampai ke rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan. Dengan berlari, istrinya datang menyambut, mengelap peluh di mukanya dan bersikap lembut kepadanya, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Wahai suamiku, istrinya berkata, majikanmu adalah seorang yang sangat baik dan pengasih. Lihatlah segala yang telah dikirimkannya kemari melalui seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pemuda itu berpesan, bila Habib pulang, katakanlah kepadanya, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu maka kami akan melipat gandakan upahmu. Habib merasa heran. Sungguh menakjubkan, baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya kepadaku, apa pulakah yang akan dilimpahkannya nanti. Sejak saat itu, Habib memalingkan wajahnya dari segala urusan dunia dan menyerahkan dirinya kepada Allah semata-mata. Habib dengan wanita tua. Pada suatu hari, seorang wanita tua datang kepada Habib. Dia merebahkan dirinya di depan Habib dengan sedih hati. Aku mempunyai seorang putera yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku tidak sanggup lebih lama lagi berpisah kepadanya. Berdoalah kepada Allah, mohonnya kepada Habib. Semoga berkat doamu, Allah mengembalikan puteraku itu kepadaku. Adakah engkau memiliki uang? Tanya Habib kepada wanita tua itu. Aku mempunyai 2 dirham, jawabnya. Berikan uang tersebut kepada orang-orang miskin. Kemudian Habib membaca sebuah doa lalu ia berkata kepada wanita itu, pulanglah puteramu telah kembali. Belum lagi wanita itu sampai ke rumah dilihat anaknya sedang menantikannya. Wahai anakku telah kembali, wanita itu berseru. Kemudian dibawanya anak itu menemui Habib. Apakah yang telah engkau alami? Tanya Habib kepada putra wanita itu. Aku sedang berada di Kirmani, guruku menyuruhku membeli daging. Ketika daging itu kubeli, dan aku hendak pulang kepada guruku, tiba-tiba bertiuplah angin kencang. Tubuhku dibawa terbang dan terdengarlah satu suara berkata, wahai angin, demi doa Habib dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya sendiri.